Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamungkas Tia Mulyani. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini adalah pengembangan media dan sumber belajar yang diajarkan di semester 3, karena termasuk mata kuliah pokok atau khusus dengan bobot 2 SKS, di mana saya mengajar 2 kelas pada semester ini. Dalam teknik pengajaran yang saya gunakan, saya biasanya menyesuaikan dengan rencana pembelajaran semester yang telah disepakati oleh koordinator mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar bersama ketua program studi dan juga bersama para pengembang dari RPS yang ada di program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, khususnya mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang dibebankan di Prodi atau CPL akan saya sebutkan beberapa saja di sini di antaranya. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Sedangkan capaian mata kuliahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan proses pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat media pembelajaran. Kemudian untuk deskripsi singkat mata kuliah akan saya jelaskan sebagai berikut. Mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar merupakan mata kuliah inti khusus yang wajib diambil oleh mahasiswa program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, termasuk materi secara teori dan juga praktek. Adapun materi yang mencakup ranah teoritik diantaranya yaitu yang pertama, konsep dan prinsip dasar media dan sumber belajar di MI. Yang kedua, prosedur penyusunan media dan sumber pembelajaran serta seluruh aspek yang berhubungan dengan syarat pemilihan media dan sumber belajar yang baik. Sementara itu, materi praktek berisi tentang bagaimana cara mendesain, mengkonstruksi, memilih, mengembangkan dan menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai dengan anak sekolah dasar. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mendesain, mengkonstruksi, memilih, mengembangkan dan menggunakan berbagai media dan sumber belajar yang ada di sekitarnya maupun menemukan media dan sumber belajar yang baru untuk
diterapkan di lembaga pendidikan anak sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Dalam mata kuliah ini saya menggunakan beberapa sumber referensi buku yang biasanya saya gunakan sebagai sumber belajar. Yang pertama, saya memakai buku karya dari Elang Krisnadi dengan judul Rancangan Materi Pembelajaran Berbasis ICT. Yang kedua, saya menggunakan buku karya dari Iwayan Santiasa dengan judul Landasan Konseptual Media Pembelajaran. Yang ketiga, saya menggunakan buku karya dari Sadiman, Arif, dan kawan-kawan yang berjudul Media Pendidikan, yang termasuk di dalamnya pengertian, pengembangan, dan pemanfaatan. Lalu metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama diskusi di kelas, kemudian yang kedua belajar mandiri, yang ketiga tugas terstruktur. Sedangkan media pembelajaran yang saya gunakan karena masih pandemi COVID-19, saya menggunakan media daring yaitu Learning Management System atau LMS yang dibuat oleh kampus kami yang bisa diakses melalui http://sdm.unsik.ac.id. Dan saya juga menggunakan media pembelajaran berupa Google Meet, Google Classroom, dan juga Zoom Meeting karena media-media tersebut diharapkan dapat menjadikan interaksi saya dengan mahasiswa walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung di kelas. Selain itu juga melalui media LMS saya bisa mengirimkan materi berupa PowerPoint atau materi yang lainnya, sehingga melalui LMS dari universitas kami dibuatkan juga kolom untuk diskusi seputar mata kuliah yang diajarkan. Biasanya setelah kita membuat kelas di Google Meet, juga membuat kelas di LMS, sehingga apabila ada pertanyaan yang belum jelas, mahasiswa bisa melanjutkan diskusi di LMS tersebut. Kemudian terkait dengan asesmen, biasanya saya di awal perkuliahan menjelaskan silabus pembelajaran dan kontrak perkuliahan, dan juga saya menjelaskan teknik penilaian dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa wajib mengisi daftar hadir di Learning Management System sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Yang kedua, dalam sistem penilaian saya lebih memfokuskan dalam penilaian keaktifan di kelas, sehingga mahasiswa yang aktif bertanya saat diskusi dan presentasi maupun mengomentari jawaban teman di Learning Management System nilainya lebih bagus daripada mahasiswa yang pasif di kelas. Kemudian yang ketiga, nilai saya ambil juga dari penilaian makalah, tugas individu, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang terakhir, selanjutnya untuk melengkapi deskripsi diri saya
tentang pengajaran di dalam kelas, berikut saya tampilkan Dosen Pamungkas Setia Mulyani MPD selaku dosen pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dan banggakan teman-teman satu kelas. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Kunian Safariana dan rekan saya Sinta Nuraini yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan tema model-model media dan sumber belajar. Model-model media dan sumber belajar. Pengertian model-model media yaitu secara umum, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran secara khusus. Pengertian media dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Jadi dapat disimpulkan bahwa model-model media adalah sarana, alat, dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar atau learning research adalah semua sumber, baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar. Jenis-jenis model media dan sumber belajar. Yang pertama ada media audio yang memusatkan perhatiannya pada indera pendengaran. Contohnya radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Yang kedua ada media visual atau indera penglihatan. Media visual dibagi menjadi dua, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Contoh media visual diam yaitu foto, ilustrasi, flashcard, grafik, bagan, diagram, poster, dan peta. Contoh media visual gerak yaitu film bisu dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media audiovisual atau indera pendengaran dan penglihatan. Media audiovisual dibagi menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan media audiovisual gerak. Contoh media audiovisual diam yaitu TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara, dan lain-lain. Contoh media audiovisual gerak yaitu film TV, video pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat yaitu media serbaneka. Terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama papan board. Contohnya papan tulis, papan buletin, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media tiga dimensi. Contohnya model, mock-up, dan diorama. Yang ketiga yaitu realita, sumber belajar pada masyarakat seperti kemas dan lain-lain. Selanjutnya ada gambar fotografi. Contohnya surat kabar, lukisan, kartun, dan ilustrasi. Yang terakhir ada peta dan blog. Jenis-jenis sumber belajar. Yang pertama, pesan atau message. Informasi bahan ajar, cerita, rakyat, dongeng, hikayat. Dan yang kedua, orang, people, guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh, masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karir. Yang ketiga, bahan buku, model film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik. Yang keempat, peralatan, perangkat keras, komputer, radio, televisi, DVD, kamera, papan tulis, generator, mesin, mobil, motor, alat listrik. Yang kelima, teknik atau metode diskusi, demonstrasi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, permainan, praktikum, percakapan biasa, debat, talk show, dan sebagainya. Yang keenam, lingkungan atau latar lingkungan fisik, ya, lingkungan fisik, gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, aula, bengkel, dan lain-lain. Lingkungan non-fisik,
tata ruang belajar, ventilasi, udara, cuaca, suasana, lingkungan belajar, dan lain-lain. Fungsi model-model media dan sumber belajar. Fungsi model-model media yang pertama, menciptakan interaksi guru dengan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, membantu guru dalam mengkonstruk kurikulum dan silabus dalam pembelajaran. Yang ketiga, membantu menciptakan perubahan perilaku peserta didik yang diinginkan. Yang keempat, membantu guru dalam menentukan cara dan sarana untuk menciptakan lingkungan yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kelima, merangsang pengembangan inovasi pendidikan atau pembelajaran baru. Yang keenam, membantu mengomunikasikan informasi tentang teori mengajar. Fungsi sumber belajar yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Monggo jika sudah, sekarang sesi tanya jawab ya. Selanjutnya Silakan ditanyakan. kami akan menjawab pertanyaan Mbak Wiwit Nurina Uskiro. Berikan pendapat kalian mengenai kelebihan dan kekurangan kurikulum dari masing-masing jenis model pembelajaran yang ada di makalah. Yang pertama, media audio, radio. Kelebihan dapat memudahkan dan mempertahankan pemusatan perhatian. Yang kedua, harga relatif murah. Yang ketiga, dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Yang keempat, dapat membangkitkan partisipasi aktif. Kekurangannya yaitu sifat komunikasi satu arah dan biasanya siaran disentralisasikan sehingga guru tidak dapat mengontrol. Yang kedua, laboratorium bahasa. Kelebihannya melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyajikan materi pelajaran. Kekurangannya, pengadaan laboratorium cenderung memakan banyak biaya. Media visual. Kelebihan, proses pembelajaran lebih efektif, memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Dapat meningkatkan atau menumbuhkan minat siswa. Kekurangan, memerlukan pengamatan yang ekstra. Pesan atau informasi yang panjang harus dibagi ke dalam beberapa bahan visual yang media audiovisual lebih banyak. Yang kedua, menyampaikan variasi yang menarik dan meningkatkan kecepatan belajar. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan menarik karena memiliki dua unsur media audio dan visual. Kekurangannya, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Yang keempat, media 3D, 3 dimensi. Kelebihan, siswa seakan melihat benda yang nyata, asli yang dengan media ini atau 3 dimensi, meningkatkan ketertarikan pada siswa untuk berpikir dan menyelidikinya, memberikan penyelamatan terhadap siswa, memiliki peluang agar siswa dapat berinteraksi satu dengan lainnya. Kekurangannya, biaya mahal dan membutuhkan banyak waktu. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Eliasari. Pertanyaannya, model media manakah yang cocok untuk anak SD atau MI pada saat pelajaran daring pada saat ini? Menurut kelompok kami, model media yang cocok untuk siswa SD atau MI pada saat pembelajaran via daring ini adalah media audiovisual. Kenapa? Karena media ini lebih baik dan menarik karena memiliki dua unsur media, yaitu audio dan visual. Media ini juga dapat meningkatkan kecepatan belajar siswa dan dapat memotivasi siswa untuk mempelajari dan memahami materi yang disajikan. Namun, tidak semua wilayah bisa mendukung dengan penggunaan media ini. Juga, tidak semua siswa dan orang tua
yang paham dan mengerti dengan perkembangan zaman ini. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Guru juga harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan siswanya. Dengan demikian, guru dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi, walau pembelajaran dilaksanakan secara daring, guru dapat memberikan siswa kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang diajarkan. Gimana Mbak Putri Aliasari? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ita Rosiana. Menurut dari kelompok kami, yaitu yang pertama, guru atau pendidik harus mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, guru atau pendidik harus mempersiapkan media pembelajaran. Yang ketiga, harus mempersiapkan dan mempelajari materi pelajaran sebelum mengajar. Yang keempat, guru atau pendidik harus menentukan model, metode, dan strategi dalam mengajar. Yang kelima, guru atau pendidik mampu memahami karakteristik siswa. Gimana Mbak Ita Rosiana? Bagaimana Mbak Ita? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yulita Widyasari. Pertanyaannya adalah, apakah dengan guru memilih atau menerapkan model pembelajaran yang cocok untuk anak SD atau MI, membuat guru dapat mengetahui perubahan perilaku maupun kemampuan belajar pada siswa? Menurut kelompok kami, sebelum guru memilih atau menerapkan model pembelajaran yang cocok, guru pasti terlebih dahulu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal seperti strategi, model, dan metode pembelajaran. Guru juga memiliki banyak peran, salah satunya yaitu sebagai mediator atau penghubung dan fasilitator. Jadi, sebagai guru, pasti dapat mengetahui perubahan perilaku maupun kemampuan belajar pada siswa. Bagaimana Mbak Yulita? Ya, cukup bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Savana Intani. Salah satu fungsi dari sumber belajar adalah poin kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Maksud dari poin tersebut itu bagaimana? Dan berikan contoh fungsinya dalam kehidupan di dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut dari kelompok kami, maksud dari memungkinkan belajar secara seketika yaitu sumber belajar memiliki fungsi untuk mengurangi ketidakkeseimbangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dapat dilihat berwujud maupun abstrak, tidak berwujud dengan terhadap kenyataan yang sifatnya konkret, nyata atau benar-benar ada. Contoh fungsinya sumber belajar di dalam kelas yang pertama, dengan adanya bahan mengajar seperti buku, modul, film, dan lain-lain yang dirancang untuk pembelajaran bisa memudahkan siswa belajar secara seketika. Contoh fungsi sumber belajar di luar kelas, yaitu dengan adanya orang seperti guru, tokoh, masyarakat, dan lain-lain, dan dengan adanya latar atau lingkungan sekitar yang dapat membantu terjadi proses pembelajaran peserta didik menerima pesan pembelajaran. Gimana Mbak Putri Savana Intani? Baik, sudah jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Menyanggah Bu, Boleh, Mas. Mohon maaf. Mungkin ini bisa dilempar ke Bu dosen terkait dengan jawaban dari Mbak Putri Alia. Di situ kan menurut kelompoknya kan ini apa? Jawabannya kan audio visual terhadap MI atau SD. Nah itu kan kurang lebih kan, mohon maaf ya Bu sebelumnya, kadang-kadang orang tua atau wali murid itu kan gaptek atau nggak paham teknologi. Nah itu posisi dari penilaian guru atau dosen terhadap peserta didik tersebut itu dari apa dan bagaimana gitu loh. Kayak semisal ini gimana sih kok ini peserta didiknya nggak paham gitu loh Bu.
terus yang kerjain misal orang tua kan itu dapat pandemi juga gitu, terus yang ngerjain malah orang tua bukan anaknya sendiri gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Ada yang lain yang mau menyanggah, silahkan. Monggo yang lain. Selain Mas Muhammad Syarif, mungkin ada yang mau bertanya lagi atau menyanggah? Sudah jelas? Atau gimana? Cocok bagi pelajar yang berada pada zona kuning atau hijau. Jadi dengan menjalankan metode pembelajaran yang satu ini tentunya juga harus memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian yang kedua itu bisa menggunakan metode daring metode daring ya. Untuk menyiasatinya biasanya ketidakkondusifan di suatu seperti ini, metode daring bisa dijadikan salah satu hal yang cukup efektif untuk mengatasinya. Contohnya anak di rumah itu bisa belajar secara langsung menggunakan media Google Meet atau Zoom dan sebagainya, sehingga dalam proses penugasan itu langsung berupa kayak kuis tanya jawab biar guru itu bisa menilai kemampuan siswa. Jika hanya menggunakan PR itu kan kita nggak tahu ya sebagai guru apakah PR itu dikerjakan sendiri atau orang tua. Jadi menggunakan media Google Meet atau Zoom dan sebagainya, kita bisa tahu ketika kita memberikan kuis secara langsung, lah si anak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh gurunya tersebut. Kemudian bisa menggunakan media luring, metode luring. Jadi ketika siswa berada di zonasi hijau kan tidak harus menggunakan media daring, tapi bisa menggunakan media luring itu di luar jangkauan dari zona merah ya. Metode ini sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat kesehatan. Dalam metode ini siswa biasanya akan diajar secara bergiliran, seumpama jumlahnya 20. Jadi yang masuk bisa 10 dulu, yang pagi, siang juga 10. Kemudian metode ini biasanya dirancang untuk menyiasati ke penyampaian kurikulum agar tidak berbelit-belit saat disampaikan kepada siswa. Jadi ketika mungkin siswa itu berada di wilayah pedalaman itu kan tidak semaksimal mungkin guru menggunakan media daring. Jadi bisa menggunakan media luring. Jadi anak disuruh berangkat ke sekolah tapi secara bergantian. Jadi seumpama jumlahnya 20, ya separuh yang masuk dulu, separuhnya nanti. Itu jika wilayah tersebut dalam zona kuning. Kemudian selanjutnya itu bisa menggunakan metode itu home visit. Jadi guru bisa langsung door to door ke rumah-rumah siswa. Tuh. Nah, di sini home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini karena metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi pengajar mengadakan home visit di rumah belajar dalam waktu tertentu. Jadi mungkin dalam seminggu nanti guru bisa home visit 1 kali dalam seminggu. Kemudian yang kelima itu bisa menggunakan interaktif kurikulum. Biasa metode ini disampaikan oleh guru tidak hanya memberikan satu mata pelajaran saja, namun juga bisa mengaitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, dosen lain juga bisa diberi kesempatan untuk mengadakan tim teaching dengan dosen pada mata kuliah, atau guru yang satu bisa kerjasama dengan guru yang lain. Itu seperti itu. Kayak kurikulumnya disatukan. Jadi maka kayak pembelajaran di SD itu kayak PPKN bisa diintegrasikan dengan pelajaran yang lainnya, contohnya IPS atau agama. Jadi yang kira-kira kurikulumnya hampir sama. Kemudian untuk yang keenam itu bisa menggunakan blended learning. Lah di sini metode yang menggunakan blended ini biasanya dua pendekatan sekaligus, dalam arti metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Yang sudah saya sebutkan tadi di atas, guru bisa menggunakan media kayak contohnya Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu dengan yang lain.
Itulah contoh model-model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam saat pandemi seperti ini ya. Tidak hanya menggunakan audiovisual. Sampai di sini bisa dipahami. Walidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi